Oke, tetap ngopi kita nih. Enak banget nih. Mantap banget nih. Dan satu tanda tentang munculnya ADHD atau mungkin salah satu simptom autistik pada adik-adik kita, pada sedulur-sedulur kita, ya anak-anak kita yang perlu kita cermati. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, jadi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mengidap ADHD itu seringkali muncul gejala, muncul keluhan di mana dia itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan sekitar kadang-kadang ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi di usia sekolah, prasekolah bisa kita temuin saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mengidap ADHD, yaitu ada tanda-tanda kecil yang bisa kita perhatikan nih. Ditangkap dulu nih sebelum kita menstigma adik-adik kita ini dengan stigma-stigma yang tidak baik. Maaf nih, nakal dan lain sebagainya ya, atau anaknya sulit atau bagaimana ya. Nah, jadi salah satunya perlu kita lihat bahwa adik-adik kita itu nggak suka terhadap situasi yang sebenarnya biasa. Contohnya, ini nggak suka nih terlalu halus nih, nggak suka nih gue nih, gara-gara terlalu halus dan bener-bener nggak suka. Atau udaranya panas nih, gue nggak suka nih, terus tiba-tiba dia langsung pergi atau bagaimana gitu ya. Jadi hal-hal kecil dia nggak suka ya, seperti itu. Kadang-kadang bisa kita temui ke adik-adik kita, hal-hal kecil yang dia nggak suka. Terus kemudian kesukaan adik-adik kita itu, saudara-saudara kita itu ada satu hal, satu ciri dia dimana bisa dia ulang-ulang terus, entah nonton video, entah melakukan sesuatu, entah fokus terhadap satu hal. Nah, misalnya dia lihat kereta api terus gitu ya. Terus kemudian dia lihat misalnya nonton ikan terus bahasanya, dan itu terus. Jadi ada satu ciri di mana dia suka dan hal itu terus yang dia perhatiin. Ini pada saudara-saudara adik-adik kita. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat nih. Nah, kadang-kala kita temukan adik-adik kita itu susah dapat teman, padahal cuman ya tinggal menyapa atau ya sekedar bersosialisasi kecil. Itu adik-adik kita sangat sulit untuk berteman. Kadang-kadang dia cenderung sendiri, memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin gak terlalu sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi karena dia susah berteman. Nah, terus kemudian kadang-kala nih adik-adik kita nih punya deep empati terhadap hewan-hewan. Bukannya hal yang gak bagus, tapi ini terlalu banget gitu loh. Misalnya sayang sama kucing, sayang sama anjing gitu, atau mungkin tidak hewan ya, tapi satu objek apa ya, dia itu terus yang dia pegang, yang dia benar-benar sayang dan punya nilai emosional. Misalnya dia ada satu boneka yang dia suka, ya udah itu terus, dan dia sangat-sangat ini sebagai objek yang jadi semacam ini ya, nggak bisa dia lepas dari hal itu dan sangat sayang. Dan ketika itu hilang atau ketelisut ya, bagaimana gitu dia merasa, duh ini kenapa ya, kok hilang, sedihnya sampai sedih yang mendalam. Ada nggak yang seperti itu adik-adik kita perhatiin ya. Kemudian kadang-kadang dia ada satu kebiasaan kecil kayak, dan dia lakukan itu terus, kayak gigit kuku terus kemudian hal-hal yang ada ya gigit kuku, hal-hal kecil ya, dan dia lakukan itu terus menerus karena mungkin dia merasa cemas dengan hal itu. Ada nggak adik-adik kita yang seperti itu ya, lakukan hal-hal kecil dan dia lakukan berulang-ulang, entah gerakan kaki yang getar terus seperti itu atau seperti apa, dan dia lakukan di keseharian dia. Nah, kemudian seringkali adik-adik kita itu ketika dia cemas, ketika dia terlalu senang, cemas dan terlalu senang, dia itu seringkali gagap. Ada nggak? Nah, adik-adik kita yang seperti itu coba kita perhatiin ya, jangan-jangan dia ADHD, tapi nggak boleh diagnosis sendiri ya.
Itu yang seringkali terjadi pada adik-adik kita. Nah, adik-adik kita ketika di usia sekolah nih, bisa kita dapatkan, bisa kita lihat dari prestasinya yang sangat tinggi, langsung masuk kita di ranking 1, 2, itu tiba-tiba berikutnya tahu-tahu dia drop aja sampai ke titik bawah di pelajaran sekolahnya. Dan mungkin ada satu ketika dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau belajar, nggak mau. Jadi pernah dia sampai mentok ranking 1, 2, tiba-tiba drop. Nah, itu sedulurku ya. Ada nggak sedulur-sedulur kita yang seperti itu? Dan dia lakukan berulang-ulang kali. Terus kemudian kadang-kadang adik-adik kita ini karena dia banyak ya yang dia pikirkan, jadi nggak bisa menghentikan pikirannya dia gitu. Jadi dia nanya terus, dan jadi suatu masalah ketika dia banyak nanya gitu hal-hal yang nggak penting mungkin ya, karena dia pengen tahu dan nggak bisa menahan hal itu, makanya dia jadi dapat masalah karena sering tanya sesuatu. Nah gitu ya seluruh ya. Ini adik-adik kita kan kasihan sekali. Nah ayo kita ajak dia ke psikolog ya, ke psikiater ya. Terus kemudian supaya dia lebih baik lagi belajarnya, lebih baik lagi untuk menghadapi situasi-situasi di sekolah maupun dengan peer group teman bermainnya dia. Nah gitu ya seluruh ya. Jadi adik-adik kita itu juga kadang-kadang satu hal, seringkali hanya membicarakan satu hal yang dia fokus ke hal itu, dan nggak bisa pembicaraan yang berulang-ulang itu kita hentikan. Fokusnya pembicaraan hanya 1-2 hal, udah kesehariannya itu terus. Ada nggak adik-adik kita yang mengalami hal ini? Nah ayo kita bantu adik-adik kita itu supaya belajarnya lebih baik, nanti prestasinya lebih baik, dan jangan sampai terlambat sampai dia nggak masuk sekolah dan nggak mau sekolah karena kena stigma, kena masalah dengan guru, masalah dengan teman-temannya ya. Jadi begitu. Nah ayo kita ajak ke dokter, psikiater atau terapis untuk membantu adik-adik kita itu supaya lebih baik belajarnya. Oke sedulurku, tetap ngopi waras dan gaspol, sehat selalu.